Sebelum saya menerangkan, teman-teman sekalian harap untuk on cam dulu, harap mendengarkan, memperhatikan, supaya jelas semuanya apa yang nanti akan saya sampaikan. Karena nanti di minggu kedua bulan Juni, hari Senin, ya, itu adalah deadline dari pengumpulan UAS KWD. Oke. Nah ya teman-teman yang masih di warung, teman-teman yang masih di kampus, di warung kopi, mungkin lagi ada di kamarnya, lagi di ruang tamu, silahkan on cam dulu. Saya akan memaparkan, mensosialisasikan tugas UAS teman-teman nanti. Tugasnya adalah berkelompok, jadi nanti saya ingin mengumpulkan harap semua individu ya yang mengumpulkan karena terkait dengan absensi kehadiran. Saya hitung hadir apabila mengumpulkan gitu ya. Jadi walaupun ini nanti tugasnya adalah berkelompok tetapi harap dikumpulkan individu ya sebagai syarat absensi gitu ya, teman-teman. Paham ya? Jadi tugasnya adalah individu, tetapi yang mengisi G-form seluruh anggota kelompok. Saya anggap itu sebagai absensi kehadiran, ya. Karena ini UAS-nya online, tinggal di-upload di G-form. Oke. Paham ya, teman-teman ya? Paham. Oke. Apakah sudah terlihat di layar teman-teman semua? Oke, jadi UAS-nya nanti seperti ini. Ada yang harus teman-teman tulis harap diperhatikan sistematika penulisan, ini bukan bisnis plan ya. Laporan penjualan. Nanti sistematikanya nanti seperti ini ya. Jangan lupa pertama harus cover, halaman setelah cover kata pengantar, halaman setelah pengantar ada daftar isi. Bab 1 berisikan latar belakang, di mana latar belakang menjelaskan tentang detail produk atau jasa dengan desain, sertakan gambar yang sesuai sehingga mencerminkan value produk dan jasa yang Anda hasilkan. Contoh, misal ini adalah gambarnya. Lalu kalian jelaskan mungkin dengan panah gitu ya. Atribut ini mencerminkan value produk Anda. Kenapa kok tutup botolnya misalnya seperti ini? Atau kenapa kok kardusnya bentuknya segi 5 dan lain-lain. Itu ada mungkin ada filosofi tersendiri yang ingin Anda sampaikan kepada konsumen ya. SWOT analisis ini bisa dikopas dari soal UTS kalian kemarin ya. Penyusunan visi misinya seperti apa, tujuan dan manfaat laporan hasil penjualan ini untuk apa, data usaha teman-teman silahkan diisi ya. Dan konsep usahanya seperti apa, online, offline, atau buka toko online dan offline boleh. Aspek produksinya silahkan jelaskan deskripsi produknya seperti apa. Ini kok nggak ada? Oh ada. Ya, silahkan kalau berupa produk, aspek produksinya seperti apa, deskripsi produknya, kualitas produknya adakah standar yang kalian acu gitu ya. Contoh, misal produknya adalah misalnya aksesoris gelang. Standarnya misalnya gelang ini tidak akan berkarat apabila terkena air secara terus-menerus misalnya. Gelang ini memiliki masing-masing diameter sebesar berapa gitu ya. Atau memiliki keliling sebesar berapa senti masing-masing.
menggunakan pengait berbahan dasar apa, misalnya seperti itu, dan lain-lain. Komposisi produk berarti adalah bahan yang digunakan di dalam produk itu sendiri. Contoh tadi misalnya gelang, berbahan dasar misalnya titanium gitu ya, titanium grade berapa gitu ya, dengan pengait berbentuk apa misalnya. Peralatan yang digunakan untuk membuat sebuah aksesoris itu apa saja gitu ya. Cara pembuatannya boleh disertai gambar. Kemarin kalian kan sudah mendokumentasikan pembuatan dari produk kalian. Silahkan itu mungkin dipotong-potong videonya, bisa dimasukkan dengan gambarnya gitu ya, tahapan-tahapan kalian membuat, atau kalian bisa menyematkan link gitu ya. Kalau kalian tinggal menyematkan link apabila berupa video gitu ya. Lalu silahkan lampirkan prototipe dan hasil testing. Hasil testing ini berupa tabel seperti yang kalian bikin kemarin. Kalian kan sehabis pameran kemarin bikin tabel testing gitu ya. Kira-kira apa yang dites, atribut apa yang kalian tes, outputnya seperti apa, kesimpulannya seperti apa. Contoh, kalau kemarin itu ada kelompok yang bikin katanya pisang goreng, ternyata pisang gorengnya ini terlalu overcook gitu ya, misalnya hasil testingnya terlalu overcook, berarti kesimpulannya pisang goreng masing-masing digoreng selama beberapa menit dengan panas berapa Celcius misalnya seperti itu. Nah, ini harus ada kesimpulannya, hasil akhirnya, output dari hasil testing kalian ya. Prototipe seperti apa yang kalian buat, hasil testingnya seperti apa sehingga menghasilkan apa. Paham ya? Jadi dibuat tabel seperti kemarin. Aspek jasa apabila itu adalah jasa. Kalau produk kalian tadi misalnya adalah produk jadi seperti pisang goreng atau seperti tadi aksesoris gitu ya. Kalau aspek kalian adalah jasa, misalnya jasa pembuatan apa kemarin itu jasa platform, misalnya platform wadah untuk para misalnya tukang servis-servis device gitu. Nah, kira-kira deskripsi jasanya seperti apa? Standar pelayanannya silahkan dijelaskan di sana ya. Alur pelayanannya seperti apa? Contoh kalau misalnya Grab gitu ya, alur pelayanannya berarti pertama konsumen mendownload aplikasi Grab. Setelah mendownload aplikasi Grab, kedua, konsumen harus registrasi di aplikasi Grab. Setelah registrasi, konsumen diharapkan untuk mengisi saldo apabila ingin menggunakan OVO atau tidak usah menggunakan saldo apabila dia ingin cash, pembayaran secara cash. Lalu konsumen memesan secara online lewat aplikasi misalnya dan lain-lain sampai ke selesai proses pelayanannya. Kira-kira alat apa yang dibutuhkan dalam pembuatan jasa tersebut? Kalau produk kalian adalah platform, kira-kira apa yang dibutuhkan dalam membuat platform tersebut? Boleh hardware-nya, boleh software-nya. Lalu prototipenya kemarin seperti apa? Silahkan di screen capture platformnya gitu ya. Hasil testingnya seperti apa hingga kesimpulannya menghasilkan apa ya. Di bab 3, nah berikut kalian harus menyertakan kebutuhan modal awal. Contohnya bisa dilihat di tabel berikut. Ini kalau misalnya memang kalian adalah produk makanan gitu ya. Kalau misalnya produknya adalah jasa seperti tadi, tinggal dikonversi ya. Lalu ada yang B tentang laporan keuangan. Bedanya apa Bu dengan laporan keuangan
yang kalian bikin UTS. Bedanya kalian kalau di UTS kemarin kalian hanya bikin proyeksinya, tetapi kalau di laporan keuangan sekarang kalian bikin laporan keuangan dari hasil penjualan kalian. Waktu 1 minggu saya kira sudah cukup untuk melakukan penjualan. Mungkin kalian sudah melakukan penjualan dari minggu kemarin karena saya sudah sempat sounding gitu ya. Sempat sounding kalau minggu depan bakalan ada laporan penjualan gitu ya. Silahkan hasil penjualannya dituangkan ke dalam laporan penjualan kalian. Kalau ini adalah laporan produksi dan operasional, maka di sini ada laporan pemasaran. Contoh kalau misalnya memang teman-teman menggunakan pemasaran secara offline, maka silahkan tulis di sini cara penjualannya menggunakan misalnya display di toko A misalnya. Kan ada walaupun kita memasang display di toko A, kita membayar ke toko A tersebut gitu ya. Mungkin ini adalah cara pembayarannya dengan membayar secara cash pada toko A untuk menitipkan barang, untuk menitipkan display barang. Atau mungkin kalian memberikan toko A kewenangan untuk memberi harga barang tersebut sesuai dengan kemauan toko A. Ya, kan ada gitu ya, kita naruh barang gitu ya, kita bandrol harganya 500.000, nanti dijual di toko tersebut harganya menjadi 550.000. Ada yang seperti itu. Dan lain-lain. Boleh berupa tabel seperti ini, boleh berupa paragraf deskriptif yang berisikan tentang komponen-komponen ini ya. Jadi tidak harus berupa tabel, boleh paragraf tetapi harus berisikan komponen yang ada di dalam sini. Nah, apabila ada gambar atau foto saat produk tersebut dipasarkan di sosial media atau display di toko atau display di e-commerce dan di App Store dan lain-lain, silahkan dicantumkan. Lalu di C ada laporan penjualan jika usaha sudah berjalan. Kalau usaha kalian adalah produk ya, saya harap teman-teman semua membuat laporan laba rugi seperti ini. Tapi kalau ini pengecualian ya, kalau memang teman-teman dari kelompok yang membuat jasa atau platform, silakan hanya membuat laporan proyeksi laba dan rugi beberapa periode waktu mendatang gitu ya. Berisikan seperti ini, sepertinya kemarin juga di UTS juga sudah, bedanya kita melaporkan hasil penjualan yang real. Lalu di bab 4 ini kesimpulan dan saran. Sarannya ke depannya seperti apa kira-kira ya. Boleh bisa berisikan testimoni dari pelanggan gitu ya. Kesimpulannya kira-kira produk kalian ke depannya akan seperti apa? Apakah ada inovasi? Apakah tetap mempertahankan atau ingin mengganti image brand dan lain-lain, itu kalian tuliskan di sini, harus ada dasarnya kenapa gitu ya. Lampirannya bisa lampirkan bukan foto rencana produk ya, udah bukan rencana lagi, tapi foto produk dan dokumen lain yang mendukung. Nanti dikumpulkan di linknya, akan kami bagikan pada saat mungkin beberapa hari lagi ya. Ini masih dalam tahap direview sama dosen-dosen pengampu yang lain seperti itu. Adakah di sini pertanyaan terkait sistematika penulisan laporan penjualan ini, teman-teman? Adakah pertanyaan? Nanti ini akan saya bagikan nanti malam ya, setelah sudah direvisi oleh Bapak Ibu yang lain. Ada pertanyaan terkait format ini? Gimana teman-teman? Apakah sudah paham?
Oh iya, nanti di dalam link pengumpulan itu akan ada 2 file yang harus kalian, upload gitu ya. Yang pertama adalah file laporan dan yang kedua adalah file bukti kalian mengikuti PKM atau PMW, ya. Jadi nanti, kan sudah disosialisasikan ya dengan dengan dosen-dosen yang lain kalau kalian harus mengikuti PKM atau PMW. Dan tidak menutup kemungkinan, nanti nilai tugas juga diambil dari keikutsertaan kalian dalam program HP Live, ya. Nanti dari program HP Live itu akan menjadi nilai tugas, sedangkan untuk, laporan penjualan dan, syaratnya yaitu mengikuti atau upload PKM dan PMW itu akan menjadi, satu kesatuan gitu ya dalam nilai UAS. Ada pertanyaan terkait UAS? Ada yang masih kurang paham kiranya teman-teman di sini? Tadi yang mengumpulkan individu atau satu kelompok satu? Oke, sudah benar. Jelas ya? Saya kira sudah jelas semuanya. Lalu ini untuk kelas pengganti hari ini ternyata minggu ke-15 yaitu monitoring dan evaluasi. Saya ingin menyempatkan untuk memberi pemahaman kalian terkait monitoring dan evaluasi. Sebentar. Apakah sudah terlihat di layar teman-teman sekalian? Sudah, Ibu. Oke, saya akan menjelaskan lebih dalam lagi terkait prototyping dan testing. Nanti prototype itu ada macam-macamnya, testing juga ada tahapannya gitu ya. Prototyping sendiri memaksimalkan ide melalui eksperimentasi. Eksperimen dari kata eksperimen gitu ya. Eksperimen sendiri berarti ada yang namanya manipulasi. Nah, kita kalau ingin memanipulasi sesuatu, kita harus ada barangnya, harus ada objeknya yang ingin kita manipulasi, gitu ya. Namanya eksperimen itu ada prototyping. Prototyping ini merupakan bentuk fisik maupun non fisik gitu ya, yang merupakan cikal bakal suatu produk atau jasa. Nah, prototyping sendiri ialah proses iteratif yang memungkinkan Anda merasakan, menyentuh, memegang gitu ya,
scrolling, atau bahkan melihat gitu ya. Supaya tujuannya ialah mencoba dan menguji konsep-konsep awal kalian membuat suatu produk atau jasa tersebut. Nah, prototyping sendiri ini akan memainkan peran penting apabila kalian ingin mengembangkan suatu produk atau jasa yang inovatif, ya. Nah, prototyping sendiri itu tujuannya ialah untuk mempercepat pembelajaran apa? Pembelajaran dari produk kalian sendiri, meminimalisir resiko dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik. Tanpa kita tahu atau kita mencoba produk dan jasa yang akan kita pasarkan, kita tidak akan tahu kelebihan dan kelemahan dari produk kita. Makanya prototype ini penting sebelum produk tersebut benar-benar diluncurkan secara real ke pasar. Dan manfaat besarnya ialah untuk meningkatkan kualitas produk, mengurangi biaya dan mempercepat waktu ke pasar, ya. Makanya kalau di dalam film-film itu eksperimen itu menggunakan banyak sekali gitu ya. Banyak sekali uji coba yang dilakukan ya. Banyak sekali manipulasi juga yang dilakukan. Contoh kalau misalnya kita buat suatu produk misalnya mobil gitu ya. Mobil itu nggak langsung diluncurkan, dicoba dulu ditabrak-tabrakin dulu ke tembok gitu ya. Kira-kira dia bertahan bertahan bahan dari mobilnya bertahan berapa banyak gitu ya, berapa lama apabila ditabrakin ke tembok, atau bensinnya diuji coba gitu ya, dibuat muter-muter di sirkuit dulu gitu ya sebelum dipasarkan supaya kita tahu daya tempuh yang bisa digunakan apabila mobil tersebut diisi bensin penuh berapa banyak. Nah, ini kan untuk menguji spesifikasi dari produk itu sendiri gitu ya. Nah, karakter produk yang efektif adalah yang pertama harus efektif dan efisien. Ingat, efektif itu berhubungan dengan aspek bisa mencapai tujuan dan goal, sedangkan kalau efisien adalah berhubungan dengan aspek apa? Materi, ya. Bisa dibilang efisien apabila kita bisa menghemat sumber daya yang ada, sedangkan bisa disebut efektif apabila kita bisa mencapai tujuan tersebut dengan cara yang efisien itu tadi ya. Jadi efektif dan efisien ini adalah suatu hal yang berdampingan. Cepat dan murah berarti efisien dan efektif ya. Fokus pada inti. Prototype harus fokus terhadap fitur-fitur kunci. Makanya kemarin di dalam kelas waktu kalian sedang mengadakan pameran gitu ya, kalian harus fokus terhadap atribut-atribut apa yang ingin kalian uji cobakan pada konsumen ya. Jadi tidak harus semua fungsi kalian uji cobakan. Fungsi-fungsi yang menjadi inti, yang menjadi nilai jual dari produk kalian itu yang harusnya kalian uji cobakan. Iteratif berarti prototyping ini harus terus-menerus melakukan perbaikan, penyempurnaan atau evaluasi. Dan ini dilakukan tidak hanya pada saat tahap prototyping. Pada saat produk tersebut sudah diluncurkan, ini akan menjadi kegiatan yang terus-menerus akan dilakukan oleh seorang pengembang dari suatu produk. Makanya kalau di dalam suatu perusahaan itu ada yang namanya divisi research gitu ya. Itu tujuannya ialah untuk mengembangkan produk secara terus-menerus ya. Metode pengembangan prototyping sendiri ada proses di mana itu yang pertama adalah sketching gitu ya. Kalau di dalam implementasinya sketching ini kita pertama hanya membuat penggambaran gitu ya. Setelah sketching baru wireframing, yaitu kerangka visual untuk menunjukkan struktur dan navigasi. Prototyping digital yaitu membuat model interaktif menggunakan perangkat lunak atau prototyping.
ya. Seperti kemarin kalian bikin gitu ya, ada sketsanya, ada gambarnya dulu gitu ya, digambarkan di mmm, apa namanya, laporan di UTS kalian. Setelah kalian bikin laporan baru prototipenya kalian benar-benar buat di pertemuan minggu ke-15 kemarin gitu ya. Nah, manfaatnya apa sih kira-kira membuat prototipe dalam desain produk? Kalian di sini semua sudah mengampu mata kuliah design thinking ya? Sudah? Sudah, Ibu. Ya, di sana diterangkan lebih jauh lagi mengenai prototyping juga ya ada. Jadi yang pertama manfaatnya ialah untuk mengetahui penggambaran pengguna atau ekspektasi pengguna tentang produk kalian ya. Ekspektasinya apa, harapan mereka apa tentang produk kalian itu sebaiknya kalian wujudkan harapan yang ada di dalam benak konsumen kalian tentang produk kalian. Terkait pengambilan keputusan, memungkinkan tim untuk membuat keputusan yang lebih tercerahkan dan tertarget. Ya, jadi kalian bisa memutuskan bahan apa yang lebih sturdy gitu ya, digunakan di dalam produk kalian atau produk atau apa yang bisa membuat konsumen nyaman menggunakan produk kalian dan lain-lain. Lalu terkait dengan pemahaman yang lebih baik, jadi membantu tim kalian dalam memahami masalah dan kebutuhan pengguna lebih dalam. Efisiensi biaya, jadi kalau kalian memperbarui produk kalian secara terus-menerus, kalian bisa menghemat biaya dan mengidentifikasi apa yang menjadi masalah kalian di dalam produksi produk atau jasa tersebut. Proses pembuatan prototipe sendiri kalian sudah merasakan gitu ya. Kalian di sana identifikasi masalah. Oh, misalnya kalau dari apa namanya kelompoknya Mbak Cahaya misalnya, masalahnya mungkin banyak sekali susu-susu sapi gitu ya yang terbengkalai tidak digunakan sehingga apa namanya menjadi apa namanya polusi gitu ya bagi lingkungan, banyaknya sumber daya tetapi tidak banyak yang terserap gitu ya. Itu merupakan identifikasi masalah. Lalu adanya ide, oh bagaimana kalau misalnya susu sapi tersebut dibuat suatu produk yang bisa digunakan oleh halayak ramai sehingga mengurangi produksi susu sapi yang tidak terserap gitu ya oleh pabrik atau perusahaan. Nah, lalu dibuatlah di situ misalnya lilin aromaterapi, yaitu pembuatan prototipe, pengujian dan evaluasi dilakukan kemarin pada saat kalian pameran, misalnya seperti itu. Pengujian dan kasih prototipe, pengujian pengguna ini yang kemarin kalian lakukan semua ya, di situ kalian akhirnya menerima masukan teman-teman kalian sendiri, kalian akhirnya bisa menganalisis ternyata teman-teman kalian suka atau tidak dengan produk kalian dari hasil pameran kemarin, ya kan? Dan kalian akan melakukan perbaikan ke depannya dari proses evaluasi yang dilakukan oleh teman kalian sebagai contoh customer ceritanya di sana. Nah, ini adalah alat-alat yang tepat kalau kalian ingin membuat suatu prototipe. Yang pertama bisa sketsa, ada wireframing, ya bisa menggunakan Mock Plus kalau kalian ingin bikin mockup gitu ya. Ada prototyping digital bisa menggunakan Marvel, Proto atau teman-teman kemarin kalian menggunakan Figma gitu ya. Ada prototyping fisik, bisa menggunakan cetak 3D, pembuatan mockup, pembuatan model sederhana, dan lain-lain. Nah, mengelola umpan balik dari prototype. Kalau kalian mendapatkan masukan dari teman-teman kalian yang kemarin sebagai tester gitu ya, bersifatlah terbuka dan responsif.
Terimalah umpan balik dengan tangan terbuka, nggak boleh marah-marah, gunakan untuk memperbaiki prototipe. Nah, kalian juga sebagai tester di sana tidak boleh menjelek-jelekan suatu produk tanpa ada dasar yang tepat. Ya, kita tidak boleh menjelek-jelekan produk tersebut hanya karena ada masalah personal dan lain-lain. Cukup fokus ke produknya, ya. Prioritas dan fokus, identifikasi umpan balik yang paling penting dan jadikan prioritas perbaikan. Kira-kira inti dari produk kalian apa? Keunikan kalian apa? Apabila dari keunikan tersebut mengalami suatu kecacatan, segera diperbaiki karena itu adalah prioritas utama. Value yang ingin kalian sampaikan kepada konsumen, ya kan? Yaitu keunikan dari produk kalian sendiri. Kolaborasi tim, libatkan seluruh tim untuk mendiskusikan umpan balik dan rencana iterasi. Jadi jangan hanya keputusan ada di ketua saja, tetapi keputusan tersebut harus didiskusikan bersama seluruh anggota tim. Dokumentasi, catat dan dokumentasikan umpan balik serta perubahan yang dilakukan. Tidak jarang para para apa namanya profesor-profesor yang melakukan eksperimen tidak jarang mereka mendokumentasikan tidak hanya melalui tulisan, mereka kadang-kadang mendokumentasikan melalui video. Contoh misal percobaan pertama, mungkin komputer meledak setelah saya pencet satu tombol, misalnya seperti itu. Lalu percobaan kedua, dan seterusnya sampai dia menemukan formulasi yang tepat hingga menjadi suatu komputer yang sempurna, misalnya seperti itu. Jadi yang namanya dokumentasi tidak harus tertulis, tidak harus umpan balik, tapi juga dokumentasi bisa berupa video pada saat kalian melakukan uji coba pada produk atau jasa kalian. Nah, prototyping adalah kunci sukses pengembangan produk inovatif. Jadi, jangan sungkan-sungkan apabila produk kalian sudah launching gitu ya, bukan berarti itu adalah apa namanya garis finish gitu ya. Justru produk launching itu secara terus-menerus harus diuji coba. Agar apa? Agar produk atau jasa kalian berkembang sesuai dengan era atau zaman yang ada gitu ya. Contoh misalnya kalau dulu saya menggunakan laptop hanya apa namanya Core i1 gitu ya, sekarang udah ada Core i3. Bedanya apa Bu? Mungkin bisa lebih cepat ya, jendelanya terbuka lebih cepat dan lain-lain gitu ya, lebih responsif apabila membuka jendela website dan lain-lain. Nah, itu penyempurnaan itu bisa didapatkan dengan adanya evaluasi secara terus-menerus dan pengembangan produk yang dilakukan oleh Microsoft gitu ya, secara terus-menerus. Itu adalah contoh dari prototyping yang sukses untuk mengembangkan produk yang inovatif. Sampai sini ada pertanyaan terkait materi yang saya sampaikan? Ada yang ingin disampaikan teman-teman? Mungkin terkait UAS juga boleh, terkait prototyping juga boleh. Di sini ada kelompok yang jasa? Ada yang jasa? Ada gak yang jasa? Gak ada ya? Jadi kayaknya aman gitu ya untuk laporan keuangannya. Iya, Mbak Firda? Izin tanya Ibu, untuk template untuk UAS itu apakah dikirimkan? Maaf Mbak Firda, suaranya kurang jelas. Boleh diulangi lagi? Apa sudah terdengar Ibu? Sudah. Gimana Mbak Firda? Coba diulangi lagi. Izin bertanya, untuk template UAS itu apakah dikirimkan ya Ibu? Ya, nanti akan saya kirimkan apabila sudah fix
dan ada tambahan linknya, link pengumpulannya. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, Mas Samuel. Saya izin bertanya Ibu kan bisnis saya kan bergerak di bidang jasa kan, jasa Mm-mm. untuk laundry sepatu. Nah Oh itu iya, tapi kan di lanjut. keuangannya kan suruh jualan ya Ibu ya, yang realnya. Nah Mm-mm. kalau seperti kami yang hanya rancangan itu bagaimana ya Ibu untuk pengimplementasian di keuangannya nanti? Kalau boleh tahu, nanti profitnya melalui apa, Mas? Dari Prof, member kah atau dari AdSense? iya Ibu, jadi dari member dan profit sharing Ibu nanti sistemnya. Nah, profit sharing berarti apabila toko laundrynya apa namanya bekerja sama dengan aplikasinya Mas, Mas mengambil beberapa persen gitu ya Betul dari sekali keuntungan Ibu. laundry. Oke, jadi contohnya seperti platformnya Mas Samuel ini adalah platform eh, laundry gitu ya, di mana platform Mas Samuel ini berisikan tentang laundry-laundry, list laundry-laundry yang ada misalnya di Surabaya, contoh seperti itu. Nanti Mas Samuel tinggal memproyeksikan saja kalau misalnya dalam satu platform tersebut ada berapa perusahaan laundry, misal dalam satu platform ada 100 perusahaan laundry, maka setiap satu perusahaan laundry kira-kira mereka melakukan penjualan laundry sebanyak berapa dalam satu hari. Kalau satu hari mereka 5 kali menjual jasa laundrynya, dalam satu kali penjualan laundry akan diambil misalnya 5% gitu ya. Kalau satu kali penjualan laundry 10.000 berarti 5% dari 10.000 berapa? 5% dari 10.000 berarti misalnya Rp500 gitu ya. Rp500 dikalikan 5 dalam satu hari kalau misalnya satu laundry itu bisa menjual jasa laundrynya 5 kali gitu ya. Berarti 500 dikalikan 5 berarti 2.500. 2.500 dikalikan 100 toko laundry. Nah, 2.500 kali 100 misalnya. Berarti misalnya satu hari kali Mas Mas Samuel mendapatkan 2.500.000 dari 100 toko laundry. Nah, itu hanya dari pengambilan, anggap aja fee admin gitu ya di platform Mas. Nah, lalu ditambahkan oleh apa tadi selain selain fee admin? Apa Mas? Lewat apa? AdSense kah? Iya Ibu, AdSense. Nah, kalau AdSense ini kira-kira Mas Samuel dalam satu halaman platform itu membuka berapa jendela untuk AdSense? 3, 2, Mungkin eh, 3 Ibu. mungkin 3. Misalnya satu jendela AdSense dihargai 100.000 per bulan. Misalnya berarti 3 per satu halaman 3 berarti 300.000 per bulan. Nah, ada berapa jendela atau ada berapa halaman di dalam platformnya Mas. Nah, itu silahkan dihitung sedetail itu ya Mas. Jadi nanti silakan diproyeksikan. Mas ini nanti menggunakan sistem profit dari mana, dikalikan kira-kira proyeksinya ada berapa toko laundry yang akan bergabung ke dalam platformnya Mas, lalu diperkirakan dalam sehari ada berapa kali transaksi, diperkirakan juga Mas akan mendapatkan persentase berapa dari penjualan laundry, hingga pada akhirnya pentotalan dalam suatu periode tertentu. Contoh per 1 bulan, per tahun, atau per kuartal juga bisa. Gitu ya Mas Samuel. Jadi cukup proyeksinya saja, tetapi tidak kalah susah dengan berjualan produk secara apa namanya secara konvensional gitu ya. Jadi sama susahnya ya. Gitu Mas Samuel, apa bisa dimengerti? Baik Ibu, sudah dimengerti. Terima kasih. Ya, ada lagi pertanyaan?
Ada lagi pertanyaan seputar UAS, seputar prototyping dan testing? Silakan Mbak Husnul. Sebelumnya apakah suara saya terdengar, Ibu? Ya, sudah jelas. Kan di dalam prototipe kelompok saya itu kan tidak sampai upload di Play Store ya, Ibu, cuman di dalam desain Figma-nya saja. Nah, itu nanti dalam bukti keuangan dan penjualan apakah cukup menggunakan seperti contohnya kalau di aplikasi saya itu keuangannya menggunakan langganan itu loh, Ibu. Kayak yang premium seperti itu. Iya, membership seperti itu dan juga AdSense seperti itu. Lalu untuk dalam prototype kan katanya kalau semisal dari produk sendiri kan dijual ada contoh dari penjualannya, maksudnya lampiran penjualannya. Nah, kalau semisal dari aplikasi sendiri apakah cukup screenshot dari mockup-nya itu, Ibu? Boleh screenshot dari mockup-nya gitu ya. Nanti kan Mbak Husnul harus menjelaskan alur pelayanannya Mbak. Itu bisa di screenshot tahapan-tahapannya dalam penggunaan aplikasinya Mbak Husnul seperti apa. Seperti itu. Nanti kalau untuk membership dan AdSense silakan dijelaskan seperti aplikasinya Mas Samuel gitu ya. Asumsikan membership-nya dalam 1 bulan itu ada berapa, pertambahan membership itu kira-kira per bulannya berapa. Seperti itu ya. Lalu kalaupun belum dipasarkan gitu ya, kalaupun belum dipasarkan silahkan dokumentasi gitu ya, penggunaan mungkin pada saat testing, dokumentasi pada saat Mbak Husnul ini melakukan testing pada tester-tester kemarin gitu ya, ada teman-teman yang menggunakan aplikasinya Mbak Husnul ini gitu ya. Sama seperti Mas Samuel juga nanti kayak gitu. Walaupun tidak sampai di Google Store, Play Store gitu ya, tapi saya berharap sampai ke Play Store dan Google Store. Oke, baik Ibu. Terima kasih, Bu. Iya, jadi seperti itu, Mbak Husnul gitu ya. Selain Google Play Store, App Store, dan Apple Store, kira-kira adakah e-commerce gitu ya yang menjual aplikasi gitu? Yang kalian tahu, kayaknya mahasiswa lebih tahu ya daripada saya. Mungkin ada gitu ya. Mohon izin bertanya, Ibu. Maksudnya ini kayak e-commerce yang menyediakan jasa pembuatan aplikasi seperti itu, Kak, Ibu? Bukan. Kan App Store, Play Store, Google Store itu kan semacam e-commerce untuk menjual platform kan. Selain itu adakah website yang menjual platform yang bisa teman-teman tempat kalian berjualan platform itu gitu loh. Pengetahuan saya sih cuman App Store ya, Ibu, dan juga itu tadi Appmart seperti itu. Ya. Mungkin sampai ke proyeksi aja kalau gitu Mbak Husnul. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan terkait UAS, prototyping, dan testing? Nanti kan kalian untuk skripsi ada 2 option gitu ya. Yang pertama skripsi bentuk tertulis yaitu skripsi dan yang kedua adalah project ya kan. Kalau skripsi sendiri itu nanti bisa menggunakan metode eksperimen. Metode eksperimen pun itu sebenarnya kuantitatif ya. Kuantitatif itu datanya. Jadi dari hasil eksperimen yang kalian lakukan itu datanya berupa data numerical gitu ya. Data numerical ini berupa angket juga misalnya, angket dari yang kalian sebarkan ke
sampel-sampel gitu ya. Contoh misal saya ini kan kemarin tesisnya itu menguji apakah pesan yang ada di dalam sosial media ini bisa menghasilkan engagement yang tinggi gitu ya pada pengguna di sosial media. Ada 2 pesan yang saya teliti di sini. Pesan dengan kata-kata supported by dan pesan dengan pesan yang terselubung, misal dengan menjelaskan produk tersebut di dalam konten editorial. Nah, kira-kira dari kedua ini, pesan mana yang lebih banyak engagement-nya daripada dibandingkan satu sama lain gitu ya. Ternyata lebih banyak pesan lebih banyak engagement di pesan yang terselubung itu. Ternyata diketahui bahwa konsumen itu lebih menyukai pesan iklan yang terselubung dan tidak secara gamblang gitu ya. Nah, ini kan ada proses eksperimen di sana. Saya menaruh 2 jenis pesan di dalam sosial media sehingga menghasilkan data numerikal yang bisa saya hitung di dalam SEM dan SPSS. Nah, itu contoh eksperimen yang dilakukan di dalam skripsi. Beda dengan eksperimen yang dilakukan apabila kalian membuat suatu proyek ya. Kalau eksperimen yang dilakukan dalam kalian membuat proyek adalah prototyping ini gitu ya. Jadi setiap kalian menguji cobakan prototyping kalian ada dokumentasi di sana dan dokumentasi ini sifatnya longitudinal. Apa itu longitudinal? Longitudinal itu ialah penyampaian informasi yang dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu panjang. Contoh selama berbulan-bulan kalian mendokumentasikan uji coba prototipe kalian misalnya tadi gitu ya, kalian membuat suatu komputer tetapi ternyata saat dipencet tombol satu aja mungkin meledak, terus tersebut sempurna. Seperti itu. Itu ya bedanya eksperimen di dalam suatu karya tulis dan eksperimen di dalam suatu uji coba prototype. Ya. Ada lagi mungkin pertanyaan yang mungkin teman-teman sekalian ini masih bingung gitu ya. Bedanya eksperimen yang dilakukan dalam sebuah makalah dan eksperimen yang dilakukan untuk project prototype. Kira-kira di sini yang konsentrasi pemasaran siapa aja? Konsentrasi pemasaran Mbak Husnul, terus siapa lagi? Yang lainnya mana ini? Lebih banyak pemasaran atau teknopreneur atau konsultan? Biasanya teknopreneur. Bener ya teknopreneur ya? Hah? Tekno apa satunya? Saya lupa. Satunya pemasaran, terus konsultan. Satunya lagi apa? Saya lupa teman-teman. Bener Ibu, tekno Ibu. Iya, Iya, Ibu. tekno ya. Tekno. Kayaknya kalau anak-anak tekno ini cenderung tugas akhirnya adalah project ya. Tapi kalau anak-anak pemasaran cenderung lebih ke skripsi ya tertulis. Nah, siap-siap aja bukan berarti skripsi tertulis itu tidak menggunakan eksperimen, tidak pasti gitu ya. Bisa saja skripsi itu menggunakan eksperimen. Eksperimen itu masuknya tetap kuantitatif karena nanti kita dapat outputnya adalah data numerikal juga gitu ya dari hasil angket kita membuat suatu manipulasi gitu ya. Kayaknya lebih banyak pemasaran. Ini angkat tangan pemasaran semua. Nah, ini jangan jangan aman-aman aja, enggak ya. Sebenarnya yang namanya eksperimen itu tidak hanya dilakukan di project aja kok ya. Jadi skripsi juga ada yang menggunakan kuantitatif eksperimental. Ada lagi pertanyaan terkait materi kita hari ini?
Kalau tidak ada mungkin saya mau apa? Ini ada yang nggak masuk kah hari ini selain yang dikirim tadi Mbak Firda ya? Ada yang mengikuti futsal. Saya absen aja deh. Nadia Nafisa. Hadir Ibu. Arya Dava. Izin deh, Bu. Izin. Aulia Kartika. Prita Anindya. Hadir Ibu. Fatia Fairuz. Hadir Ibu. Apida. Mbak Apida. Mawar Maudi. Hadir Ibu. Nisa Uzahro. Hadir Ibu. Samuel Domatius. Hadir Ibu. Salman Sirajudin. Mas Salman. Rifki Seva. Hadir Bu. Arik Elspridat. Mas Arik. Maha Aura. Maha Aura. Abidah Ardelia. Hadir Ibu. Angga Rafael. Hadir Bu, saya. Alif Fatkur. Hadir Ibu. Lukman Hakim. Lukman Hakim. Nadia Syarifatus. Hadir Ibu. Fania Cahya. Hadir Ibu. Firda Barit. Hadir Ibu. Maya Fionina. Hadir Ibu. Cahaya Arya. Mbak Cahaya. Di Aluna Dewanti. Oke. Di Aluna Dewanti. Hadir Ibu. Siti Arya. Hadir Ibu. Atkia Maulana. Hadir Bu. Naila Nashwa. Hadir Ibu. Stevia Arunen Danil. Hadir Ibu. Diswa Ramiska. Mas Diswa. Ahmad Aufa. Mas Ahmad Aufa. Ya, Mbak Aulia Kartika sudah. Mana tadi Mbak Aulia Kartika? Udah. Hadir Ibu. Maida Amalia. Hadir Ibu. Nabila Dwi. Hadir Ibu. Urga Reswara. Hadir. Azukran Zaki. Hadir. Desinta Rizky. Hadir Ibu. Meisyanda. Hadir Ibu. Nurul Abdillah. Hadir Ibu. M. Ikhlas. Hadir Bu. Hadir Bu. Fedora Devin. Hadir Ibu. Alvito Putra. Mas Alvito. Muhammad Zaki. Muhammad Zaki. Husnul Khotimah. Hadir Ibu. Oke. Ini saya mau nanya nih,
teman kalian yang namanya Diswa Ramiska ini kayaknya saya baru pernah lihat 1 kali doang ya. Saya bener apa salah? Iya, Mbak Abida. Iya, sudah. Teman kalian ini loh yang namanya siapa tadi? Diswa. Kayaknya saya cuma lihat 1 kali doang ya masuk ya. Benar Ibu. Masuk pas kemarin pameran Bu. Masuk pas pameran doang kan ya. Terus dia bilang sama saya, katanya mau bikin produk sendiri. Tapi sampai sekarang saya tidak menerima. Bener kan ya? Nggak pernah masuk ya? Benar, Ibu. Cuman 1 kali doang. Supaya saya nggak salah ini. Kenapa kira-kira teman-teman? Ada yang pernah nanya sama dia, kira-kira kenapa nggak pernah masuk? Ada yang deket nggak sama dia di kelas ini? Ibu izin si itu memang jarang masuk beberapa Aduh, suaranya putus-putus Mbak Apidah. Maaf, kurang jelas. Siswa, halo, Iya, suaranya sudah jelas. Di slide sudah. itu memang jarang masuk ibu di beberapa materi. Dari semester kemarin juga jarang masuk. memang jarang masuk anaknya, tapi beberapa kali itu memang pas waktu offline itu kadang ada, kadang tidak ada seperti itu. Adakah di kelas ini yang deket sama Mas Diswa ini? Pernah tanya nggak? Mungkin ketua kelas, siapa di sini ketua kelasnya 2023E? Saya Mbak Abida, pernah tanya nggak? Mas, kenapa nggak masuk gitu? kalau nggak salah itu pas semester kemarin itu karena kerja atau apa gitu Bu, tapi di semester ini itu katanya mau memperbaiki, jadi sudah lebih lumayan sering masuk dibanding semester-semester sebelumnya, tapi ya menurut saya juga masih lumayan jarang juga untuk masuk, bukan yang masuk setiap hari. Dan Iya. juga di beberapa matkul itu ada yang masih juga. Kalau saya sendiri sih notisnya saya cuma ketemu dia 1 kali gitu loh, saat pameran aja, waktu mata kuliah KWD ini, gitu. DPL kalian 1 kelas sama nggak? Sama semua nggak? Siapa? Ibu Reni. Ibu Rati? Oh, Bu Reni. DPL-nya juga jarang ini juga. Saya jarang berkomunikasi dengan Bu Reni, soalnya beliau juga jarang mengajar di kampus. Saya harus tanya berarti ya. Tapi untuk kelas ini juga diajar sama Bu Reni, adakah mata kuliah yang diajar sama Bu Reni? Ada Bu. Ada, yang Mata semester ini ya? kuliah, mata penelitian untuk setelah setelah UTS dan juga das di sebelum UTS. Oh gitu. Sering berkomunikasi dengan DPL teman-teman? Kebetulan kami tidak diajar di metode penelitian, jadi banyak utangnya beliau, jadi kurang tahu. Teman-teman, kalau teman-teman itu ada masukan atau ada kritik gitu ya, kalau bisa disampaikan langsung ke prodi aja, jangan ke fakultas dulu ya, supaya kita bisa bukan kita sih, supaya Pak Acong itu bisa menegur beliau sebagai atasan ya. Karena yang namanya
menegur itu kan ada tahapannya gitu ya. Pertama kan ditegur user dulu kalau di perusahaan. Nah, usernya ini kan biasanya supervisor dulu. Supervisor di prodi itu kan ya Pak Acong gitu ya. Bentar. Baterai saya ini, sebentar saya tes dulu sebentar. Halo. Jadi teman-teman kalau mengajukan kritik gitu ya ke dosen-dosen, kalau bisa ajukan kritiknya ke Pak Acong, biar Pak Acong yang bisa mendisiplinkan gitu ya dosen-dosen yang bersangkutan. Jangan langsung membuat laporan ke dikti gitu ya, karena ada mahasiswa ternyata yang membuat laporan ke dikti langsung, bukan ke UNESA, bukan ke fakultas, dan bukan ke kaprodi gitu ya. Karena biasanya yang berhak untuk memberikan teguran pertama itu biasanya user kan, atau kalau di universitas itu kaprodi sebagai supervisi gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada kendala atau apa, silakan disampaikan, jangan langsung ke lembaga pendidikan gitu ya. Pertama yang harus disampaikan ya ke ke tingkat prodi dulu gitu ya. Ini terjadi gitu ya di fakultas lain gitu. Kemarin itu ada fakultas lain yang mahasiswanya langsung mengirim kritik kepada salah satu dosen, salah satu prodi gitu ya, langsung ke lembaga pendidikannya. Nah, ini kan sebenarnya menyalahi aturan gitu ya. Seharusnya kan yang harus kita sampaikan itu pertama ke prodi dulu. Kalau memang prodi tidak bisa mendisiplinkan baru ke fakultas. Fakultas tidak bisa baru ke universitas. Seperti itu ya tahapannya. Jadi teman-teman mungkin kalau misalnya DPL kalian kurang proaktif, mungkin kalian sebagai mahasiswa yang harus lebih aktif. Apakah sudah teman-teman reach out duluan, Bu Reni gitu? Saya sih belum pernah ya Ibu. Soalnya tidak dijawab juga Ibu. Seperti itu. Tapi kemarin waktu rapat itu datang kok beliau. Karena saya juga nggak pernah satu mata kuliah dengan beliau, jadi saya kurang tahu sih ya beliau mengajar apa aja gitu. Kalau saya kan biasanya partneran dengan yang sama-sama rumpun pemasarannya gitu ya. Seperti Bu Rati, Bu Ika, Pak Fresa, Pak Dian gitu. Pak Acong pernah, Pak Hafid pernah. Tapi kalau dengan beliau saya terus terang nggak pernah. Jadi saya netral aja kali ya karena saya nggak tahu. Itu aja sih masukan. Kalau saya kan nggak ada DPL anak 2023 ya. Anak-anak saya semuanya anak 2024. Kalau anak 2024 itu sering banget curhat ke saya, mau tentang dosen, mau tentang apa. Saya keep sendiri ya, nggak pernah saya sampaikan sendiri ke dosen yang bersangkutan. Karena memang kan yang namanya DPL itu kan untuk sebagai support aja pada mahasiswa bimbingannya. Jadi kita hanya bisa memberikan nasihat atau solusi, tetapi kalau disuruh ngomong ke dosen yang bersangkutan, silahkan
ngomong sendiri gitu ya, kami kan cuman memberikan masukan saja, seperti itu. Kalau anak-anak saya semua tahun 2024, itu ada yang bermasalah juga seperti Mas siapa tadi, Mas Diswa itu ya. Kalau Mas Diswa itu kan cowok, tapi kalau anak DPA saya ini cewek, dan nggak pernah masuk tepat waktu. Jadi perkuliahan jalan 1 jam dia baru masuk. Ini setiap perkuliahan, tidak hanya pada satu dosen saja. Diajar Pak Fresa, diajar Pak Fajar, ini anak seperti itu. Bahkan pada saat UTS kemarin, UTS-nya udah setengah jam mau selesai, dia baru datang. Nah, ini akhirnya saya ikut-ikutan dibawa-bawa lah sama bapak-bapak itu. Ini Bu, anaknya Ibu kayak gini gini gini. Nah, anaknya kebetulan nangis sesenggukan waktu itu. Tapi ada aja alasannya kayak kemarin malam kosnya kebanjiran lah, apalah dan lain-lain, banyak sekali alasannya gitu ya. Ya saya sebenarnya nggak kalau membantu nggak bisa kalau kalau kalian terus-terusan alasan kayak gitu. Mungkin kalau sekali 2 kali ya saya bisa membantu gitu ya. Tapi kalau setiap kuliah kalian terlambat dan membuat alasan terus ya mohon maaf aja saya tidak bisa membantu. Saya ngomong sama Pak Fajar dan Pak Fresa gitu ya untuk memaafkan anak ini. Ternyata anak ini bukan hanya sekali 2 kali terlambatnya, setiap perkuliahan itu telat. Gitu ya. Mungkin ada masalah gitu ya, masalah keluarga atau apa gitu ya yang sedang dihadapi. Sebenarnya saya berharapnya, anak-anak DPA saya itu, bercerita pada saya gitu, apa yang menjadi masalah mereka sehingga mereka terkendala dalam perkuliahan, gitu ya. Jadi ya saya cuman bisa merayu Pak Fajar dan Pak Fresa untuk memaafkan anak saya ini gitu ya. Tetapi untuk konsekuensinya sendiri ya hanya kalian sendiri yang menanggung gitu. Kalau kita kan hanya membantu support aja, memberikan solusi gitu. Tapi kalau untuk konsekuensi ya kalian yang apa namanya mengemban sendiri seperti itu. Jadi saya harap teman-teman ini satu kelas bisa lebih peduli lagi bagi teman-teman kalian yang misalnya nggak jarang masuk atau apa, mungkin ditanyain lah, minimal ditanyain kenapa gitu, kendalanya apa gitu. Ya, karena kalau di zaman saya dulu itu ya ada teman yang sakit kita jenguk bareng-bareng, ada teman yang nggak pernah masuk kita tanyain kenapa gitu ya. Karena ya dunia itu berputar gitu ya teman-teman. Dulu teman-teman saya yang pinter gak mau nyontekin saya akuntansi teman-teman. Swear saya kalau mata kuliah akuntansi itu kalau udah UAS, UTS saya nangis. Udah saya di tempat duduk paling depan, teman-teman saya itu kan kalau datang kuliah selalu mepet ya, bukan telat, tapi mepet gitu ya. 5 menit sebelum UAS saya baru datang. Akhirnya teman-teman saya udah pada di belakang gitu ya tempat duduknya, tinggal tersisa tempat duduk yang depan. Akhirnya saya udah UAS akuntansi, duduk paling depan gitu ya. Saya nggak bisa sama sekali waktu itu. Saya nangis. Ternyata teman saya yang pinter-pinter akuntansi sekarang hanya sebagai karyawan perusahaan. Tetapi saya sekarang sebagai dosen mengajar salah satu mata kuliah yang memang ada hubungannya dengan hitung-menghitung. Nah, di sini kita nggak pernah tahu ya masa depan seseorang. Bisa saja teman kalian yang nggak pernah masuk itu masa depannya bagus. Nanti kalian suatu hari minta bantuan sama dia gitu ya. Mungkin dia jadi CEO atau apa karena mungkin dari kuliah dia sudah bekerja keras. Kita kan nggak tahu ya. Jadi ya itu dia. Jadi kalau sama teman sendiri tolong peduli gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin itu aja dari saya gitu ya. Saya cuma ingin mengkonfirmasi aja kalau memang anak ini tuh nggak pernah masuk. Saya takutnya saya ini nggak pernah absen dia, tapi dia tuh masuk gitu loh. Ternyata sama ya. Saya ini datanya sama kayak kalian. Ternyata memang masih Mas Diswa ini memang jarang masuk gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa
mengerjakan tugas UAS-nya lancar dan mendapatkan nilai yang maksimal. Oke, itu dulu mungkin mohon maaf apabila ada salah kata, ada salah perbuatan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dulu perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Sehat banyak selalu Ibu. Ibu. Happy birthday Ibu. Iya, Happy terima kasih.
Bu.